Pace bene. Di video ini saya mau cerita sedikit tentang doa dan orang yang berdosa. Bagaimana seorang berdosa itu berdoa? Aha. Saya bersyukur sekali bahwa gereja memberikan penekanan pada keterbukaan Allah menerima orang yang berdosa. Saya yakin bahwa Allah yang kita akui ini sungguh mengasihi kita, tetapi ada penekanan yang berbeda-beda di gereja yang berbeda-beda. Kita tidak harapkan sebenarnya gereja itu berbeda-beda. Gereja itu satu, tetapi akhirnya mulai ada kelompok-kelompok dan setiap kelompok-kelompok menekankan penekanan ide yang bermacam-macam. Syukur bahwa gereja mempunyai tema-tema khusus dan pernah suatu waktu bahkan sampai sekarang gereja menekankan misericordia, belas kasih Allah kepada pendosa. Belas kasih ini tidak dimaksudkan sebagai toleransi atas perbuatan kesalahan kita, tetapi sebagai pengingat bahwa selalu ada jalan pulang. Nah, manusia ini orang makhluk yang menarik. Ia berpikir, ia tahu tentang kehendaknya, meski kadang tidak tahu karena tidak menggunakan akal budi dengan baik. Nah, dan kompleks manusia, setahu saya, ada orang menyebut diri beriman, tetapi masih berbuat dosa. Saya salah satunya. Saya menyebut diri saya beriman. Oh, apakah kamu, kalau ada yang bertanya, apakah kamu percaya pada Tuhan? Ya, saya percaya. Tetapi besok orang yang bertanya ini bisa saja melihat saya melakukan dosa. Kamu orang beriman, tetapi kamu berbuat dosa. Begitulah, jatuh. Sekarang saya merasa itu jatuh. Kemarin saya bahkan ada orang dengan sadar melakukan itu. Tak apa, dan seterusnya. Mulai menoleransi, memanfaatkan kebaikan Tuhan itu. Tuhan itu mengerti kok kelemahan, lalu mulai melakukan dosa. Saya pernah mengalaminya dan syukur bahwa gereja membuka kemungkinan untuk pertobatan, dan persoalannya adalah ini menarik. Kita tahu kita telah melakukan dosa, berniat untuk tidak melakukannya lagi sebagaimana dalam doa tobat itu. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Tidak akan. Tapi jatuh lagi sampai kadang ada orang benci pada dirinya sendiri. Kok saya begini Tuhan? Lemah sekali saya ini. Nah, tetapi justru dalam situasi begini makin diharapkan betapa pentingnya berdoa itu bagi kita. Maka menarik doa tobat yang tadi saya katakan itu. Dan saya berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu. Kalau saya sendirian, ya begini-begini saja, jatuh ke lubang yang sama, ke dosa yang sama. Tapi dengan pertolongan rahmat-Mu, aku hendak memperbaiki hidupku. Memperbaiki hidup. Di sini orang-orang yang karena dosanya menjadi minder diteguhkan kembali, diberikan kepercayaan pada Allah yang berdiam di dalam dirinya, sehingga dengan lantang bisa berkata, Tuhan, saya datang kepadamu bukan saya karena saya sudah suci, tapi saya membutuhkan rahmat-Mu untuk memperbaiki hidupku. Persoalan tentang ini, persoalan atau tema tentang ini kadang berputar-putar dalam pikirannya. Saya personal membuat video, banyak video tentang Tuhan, tentang Allah, tentang kebaikannya. Tetapi di waktu yang sama mempersiapkan diri pada dosa yang lain dengan rumusan yang agak kontroversial barangkali.
kita tahu bahwa kita punya kelemahan dan berniat tak berbuat, tetapi layu di tengah jalan kadang gairah ini dan berbuat dosa. Karena itu Fransiskus sering menyebut dirinya hamba yang tak layak ini. Tetapi justru karena sadar dirinya ini lemah, seperti Paulus sudah rumuskan, saat saya lemah, saat itulah saya kuat. Justru ketika kita lemah dan tahu kelemahan itu, kita mau tak mau, bukan karena terpaksa, tetapi rasanya tak ada pilihan lain yang lebih hebat selain daripada meminta pertolongan Tuhan. Yang saya rumuskan tadi dengan kata mau tak mau. Bukan keterpaksaan, tetapi setelah ditimbang-timbang, memang Tuhanlah yang membantu saya untuk bisa melangkahkan kaki ini lagi. Sebab kalau tidak ada dia, jatuh terus. Karena itu, seperti tadi kita sudah katakan rumusan 2 tobat itu. Dan aku berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku. Hari ini kita mengenang Agustinus. Ada dosanya, ada. Bahkan dia sampai punya anak karena kebandalannya, pergaulan tak sehat, hidup yang terlalu dituntun oleh nafsu. Lahir anaknya Adeodatus, dinamai anaknya Adeodatus, diberikan oleh Allah. Kemana dia dengan berani berkata anak itu diberikan dari Allah, sementara dia berhubungan itu dengan sadar karena ketakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Tetapi dia akhirnya dibawa pada refleksi, aku membutuhkan rahmat Tuhan dalam perjalanan hidupku. Semoga refleksi ini juga kita miliki dalam hati. Pace bene.